Halo Aries, selamat datang kembali di channel saya. Apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Senada Oracle. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan baik dan bahagia selalu ya. Selalu di dalam limpahan keberkahan dan juga selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pembacaan ini sifatnya general ya, energi banyak orang. Jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu, mungkin juga tidak resonate, atau keadaannya yang mungkin di sini terbolak-balik atau vice versa. Jadi saya berharap ya kepada teman-teman semua untuk senantiasa bijak menyikapi pembacaan di video ini. Ambil saja sisi positifnya, buang negatifnya, serta pasrahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke Aries, judul di video kita kali ini menggembirakan ya, kabar baik dari semesta untuk hidup kamu ya teman-temanku yang berzodiak Aries dalam waktu dekat ini. Seperti apakah kabar baik dari semesta itu? Kita akan lihat di sini energinya satu persatu. Oke Aries, saya buka dulu kartu energi untuk teman-teman Aries ya. Oke, yang pertama di sini ada Four of Cups ya. Two of Swords. Ada Ace of Cups. Oke, yang keempat ada Ace of Swords. Ada The Empress ya. Yang ke-6 di sini ada Ten of Pentacle, ada Ten of Wands ya, Six of Wands, yang ke-9 ada King of Wands, dan yang terakhir di sini ada Ten of Swords ya. Sedangkan bottom of the deck kamu di sini ada kartu Nine of Wands. Oke teman-teman yang berzodiak Aries, fokus ya dan tonton terus video ini sampai selesai agar pesan-pesan yang terbacakan nantinya ya di video ini bisa teman-teman Aries pahami. Oke, sebelumnya saya mau memberitahukan dulu ya kalau pembacaan kita ini adalah langsung dua kartu ya kita bacakan teman-teman yang berzodiak Aries. Oke ya, kita langsung masuk aja ke pembacaan kita di kartu bottom of the deck kamu Aries. Di bottom of the deck kamu ini saya melihat ya kalau bahwasanya ya saat ini kamu itu tengah fokus ya dengan diri kamu sendiri, fokus dengan kesibukan kamu sendiri lah, begitu intinya ya di sini. Apa yang bisa kamu lakuin, apa yang bisa kamu kerjain ya di luar dari diri kamu, udahlah terserah gitu ya. Emang kayak lagi males aja gitu ya memikirkan drama-drama kehidupan. Ya emang lagi fokus sama diri sendiri, sama apa ya keruwetan hidup kamu begitu ya. Kamu lagi fokus ke situ aja saya melihatnya di sini Aries. Emang ya beberapa dari kamu itu kayak ini kayak proses kamu mengenali hidup kamu sendiri ya, kayak beradaptasi dengan situasi dan keadaan gitu ya. Ya itu yang saya lihat. Ini kayak sama aja kayak proses belajar begitu ya. Nah dari energi Nine of Wands ini kamu itu kayak memberi jarak atau batasan, itu kayak ibarat apa ya, ya ini tadi ya, kamu sudah tidak mau terlibat terlalu banyak dengan drama-drama kehidupan ya, lebih fokus untuk ngembangin diri sendiri, fokus sama kerjaan, fokus sama karir gitu ya, fokus sama apa yang bisa kamu lakuin ya kamu lakuin gitu ya. Walaupun ya banyak trigger, banyak godaan atau banyak ya energi-energi yang coba mengusik kamu, tetapi kamu tetap ya fokus saja dengan diri kamu sendiri di sini ya Aries. Oke ya. Banyak ya yang lagi fokus sama pekerjaan di sini Aries, saya melihatnya. Oke ya, saya rapikan dulu kartunya. Oke Aries, Ten of Pentacle dan Four of Cups ini. Saya melihat pertama begini ya. Kamu yang sudah berhasil memutuskan atau membuat keputusan yang apa ya, sudah berhasil mengambil sebuah tindakan gitu ya, atau memberanikan diri atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan begitu ya, atau membuat sebuah keputusan gitu ya, untuk mencoba mengambil tindakan di sini ya, setelah mungkin mengalami apa ya kayak banyak goncangan gitu atau melalui banyak pertimbangan di sini, kamu akhirnya berani memutuskan untuk melakukan sebuah tindakan, memutuskan sesuatu
kamu lagi berusaha untuk memaksimalkan begitu ya usaha kamu di sini ya. Ini mungkin ada kaitannya dengan keputusan tentang pekerjaan, karir, usaha gitu ya. Ada keluarga juga yang mungkin terlibat di sini ya, mungkin keluarga yang mendorong kamu, keluarga yang membantu kamu, atau keluarga bisa menjadi alasan yang memotivasi kamu untuk keluar dari zona aman, zona nyaman kamu dan mencoba sesuatu di sini. Simpelnya di sini kabar baiknya adalah Aries, ada rezeki untuk kamu yang saat ini sedang sedang berupaya atau sedang berusaha begitu. Ada rezeki yang cukup bagus, yang cukup besar menanti diri kamu di sini. Ya. Ada sesuatu yang bisa kamu nikmatin dan bisa kamu bagi dengan keluarga kamu, bisa kamu nikmatin bersama keluarga kamu, bisa kamu rayakan bersama keluarga kamu. Mungkin beberapa dari kamu ya Aries, ini menjalankan usaha keluarga misalnya ya, atau bisa kayak ya ini tadi gitu, kamu mengambil sebuah tindakan ini karena didorong oleh situasi atau keadaan keluarga. Mungkin kamu tulang punggung keluarga misalnya, mungkin kamu juga terbiasa memberi atau membagi kepada keluarga kamu sendiri di sini. Ini motivasi itu yang mendorong kamu gitu. Oke, gitu. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus berani mencoba. Aku nggak boleh ciut gitu ngelihat challenge, tantangan gitu ya. Aku harus memasukkan ke dalam diriku. Jadi saya melihat kayak kamu mendapatkan sebuah intuisi di sini. Untuk ngelakuin sesuatu kamu dapetin intuisi. Selain dukungan dari keluarga atau alasan karena keluarga, ya ada intuisi yang mendorong kamu gitu. Oke, Aries. Nah, beberapa dari kamu mungkin di sini ya ada aset kamu yang bersama keluarga yang akhirnya terjual misalnya. Mungkin ada yang mendapatkan warisan gitu ya, atau karena memang beberapa dari kamu lagi fokus dalam ngebangun bisnis ya. Ada yang ngebangun bisnis bersama keluarga gitu ya. Saya melihat entah saudara, entah ipar, entah orang tua gitu ya, atau ya sepupu bisa, kayak saya mendengar seperti itu gitu. Memang lagi fokus ke sana dan ini menunjukkan sebuah keberhasilan ya. Ada Four of Swords dan Ten of Wands. Jadi gini, selanjutnya masa lalu hanyalah masa lalu ya. Hadirlah di saat ini apa yang gak enak di masa lalu. Oh, aku pernah loh misalnya kayak hidup aku itu berat banget. Masa kecil aku itu terbiasa berdiri di kaki aku sendiri gitu. Nah, bukan itu yang diingat. Tetapi diriku gitu sebagai siapapun namamu gitu, atau sel-sel di dalam tubuhku menjelaskan kepadaku ini adalah cerita hidupku. Ya, aku menjadi seperti ini karena memang kehendaknya begini. Ya, ini pelajaran berharga untuk diriku. Aku dapat banyak pengalaman, aku banyak dapat ilmu, aku banyak dapat hikmah dari ini semua. Ya, jadi pelajari hal itu ya, Aries. Jadi gini, apapun persoalan atau permasalahan kamu jangan galaukan hal itu, jangan bingungkan itu. Ya, mungkin karena beberapa dari kamu galaunya mungkin karena gini ya, karena udahlah lagi banyak beban, lagi banyak tanggung jawab, ternyata ada aja yang ngusik kehidupan kamu seperti itu misalnya ya, Aries. Tugas kamu adalah bukan menanyakan kenapa ini kok diberi terus kepada saya gitu, tetapi tugas kamu itu adalah mensyukuri gitu ya, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan begitu ya, seperti terima kasih Tuhan gitu karena telah memilih saya untuk menjalani ini gitu. Saya terima dengan lapang hati, saya terima dengan lapang dada.
saya ngejalani ini dengan sangat-sangat ikhlas, dan Tuhan gitu ya, misalnya atas kehendak dan izinmu di sini setelah ini aku menjadi sangat bahagia dan luar biasa gitu, dan sangat-sangat beruntung dalam segala aspek di kehidupan. Nah, bisa diganti dengan afirmasi yang positif gitu. Kalau lagi ada masalah, pikiran lagi negatif, reason gitu, hadirkan saat ini. Apa misalnya? Misalnya galau sama masa depan atau galau sama masa lalu misalnya, pikir, oh ya, kan saya di saat ini nggak kenapa-napa gitu, masih bisa napas, aman-aman aja gitu. Simpelnya seperti itu ya, Aries. Eh, Berita baiknya di sini adalah yang saya melihat ya, apa yang ada di pundak kamu, persoalan, permasalahan kamu, kesedihan kamu, dan kegalauan kamu itu akhirnya terobati di sini. Ada beban-beban yang berakhir di sini. Ya, ada beban yang diangkat oleh Tuhan atau semesta gitu, atau sang semesta gitu. Kabar baik yang bisa memulihkan perasaan kamu, memulihkan segala kesedihan kamu di sini. Entah kamu sedihnya gara-gara urusan asmara atau lain hal begitu ya, tidak juga harus tentang kesedihan gitu. Mungkin ini adalah momen di mana kamu mengalami sesuatu yang tidak mengenakan gitu ya. Namanya juga belajar ya. Harus tetap dipetik pelajaran dari sana. Oke. Selanjutnya ya. Ada Ace of Cup, ada Six of Wands di sini, teman-teman. Nah, akhirnya gini saya melihat. Ya. Ada kayak kamu mungkin dihadapkan dengan keputusan penting gitu ya. Ini harus benar-benar kayak teliti banget ya untuk memutuskannya ya, memutuskan sesuatu dengan pikiran yang jernih, dengan kejelian kamu. Dan di sini di sisi lain kamu juga harus menghempaskan kecemasan dan kekhawatiran kamu, atau kamu berhadapan dengan orang yang mungkin tidak sejalan dengan mindset kamu. Oke. Di sini akhirnya kamu menemukan jalan keluar setiap persoalan-persoalan kamu. Itu yang pertama. Di sisi lain, apa yang selama ini kayak terasa rumit, apa yang selama ini membingungkan kamu, akhirnya jalannya kebuka. Oh, ternyata ini ya gitu. Kayak kamu dapat momen begini. Oh, ternyata simple loh permasalahan kayak gini sebenarnya. Nah, itu yang saya lihat di sini. Ya, dan kabar baiknya untuk diri kamu di sini, apa yang keputusan kamu di masa lalu ya, mungkin keputusan yang kamu ambil ternyata itu benar dan membawa sebuah kabar baik atau sebuah keberhasilan untuk diri kamu di sini. Ya, ada keberhasilan di sini. Mungkin awalnya kayak ragu banget ya mengambil tindakan atau keputusan ini, akhirnya memberanikan diri setelah mengevaluasinya tadi ya. Dan di sini akhirnya begitu ya, apa yang kamu putuskan itu tidak salah, dan memang ini sudah kayak apa ya, ya namanya juga rencana Tuhan gitu, atau rencana semesta yang mau terjadi di dalam diri kita. Pasti ada selalu hal-hal yang mendorong diri kita untuk bergerak memilih petunjuknya begitu. Cuman balik lagi, kadang-kadang kita tidak menemukan petunjuknya karena kita terlalu ini tadi terlampau apa ya, terlampau ego kita itu besar banget begitu ya, menguasai diri. Jadi kecemasan itu sering muncul karena pikiran logis kita terlalu logis itu bisa kacau ya, mendominasi pikiran logis, atau pikiran logis yang mendominasi itu bisa menjadi kacau gimana nanti ya kalau begini. Nah, akhirnya dirangkai semua gitu, padahal kuasa Tuhan itu tidak bisa kita logikakan gitu ya. Misal mungkin ini bisa menjadi pesan penting ya untuk diri kamu yang biasa logikakan hal-hal gitu, yang suka overthinking dan segala macamnya gitu ya. Ingat gitu, kuasa Tuhan itu tidak bisa dilogikakan ya, apapun bisa terjadi ya. Asal kamu ngerti aja gitu, oh ini kehendaknya gitu, ini kehendaknya gitu. Oke, selanjutnya ada Ace of Wands dan King of Wands. Ada cinta baru nih saya melihat datang ke kamu ya, Aries.
Untuk kamu di sini Aries ada cinta baru ya, saya melihat. Jadi ada seseorang yang menawarkan perasaan gitu, ada orang yang tulus banget yang mau masuk ke hidup kamu gitu ya. Kalau di segi percintaan dulu kita ya bahasnya. Seseorang ini Aries adalah orang yang punya power gitu ya. Artinya gini, punya power dalam artian dia punya jabatan yang bagus di pekerjaannya ya, atau di tengah-tengah masyarakat dia punya nama yang baik gitu ya. Dia orang yang cukup dikenal oleh banyak orang, orangnya dewasa ya, pastinya lebih dewasa dari diri kamu Aries ya. Orangnya ini tulus banget saya melihat di sini ya. Itu yang terlihat ya. Orangnya juga ramah ya, hangat, humble banget orangnya di sini. Nah, di sisi lain ya, saya melihat di sini ada seseorang yang akan datang di dalam kehidupan kamu ya. Bisa dia orang yang akan membantu kamu di sini untuk menyelesaikan permasalahan kamu ini gitu ya. Atau orang yang memang punya otoritas lah gitu ya, dan punya nama baik juga di sini, itu yang akan datang untuk membantu diri kamu di sini. Oke, ingat ya Aries, bantuan dari semesta itu tidak harus sesuatu yang bisa kita logikakan gitu. Bahkan di luar logika kita ada loh yang bisa membantu kita gitu ya, karena Tuhan itu tidak ingin ya menjangkau kehendaknya, tetapi memahami aja gitu apa kehendaknya gitu ya. Kalau memang harus dibelokin ke A ya itu memang kehendaknya gitu ya, simpelnya seperti itu. Oke, selanjutnya ya ada The Empress dan Three of Swords. Oke, Aries, gini ya. Ada ketidakpuasan yang saya lihat di sini ya, entah ketidakpuasan di dalam hubungan atau apapun gitu, mungkin komunikasi dengan pasangan jelek gitu atau buruk gitu ya. Atau ini udah berlalu, kayak kamu pernah berdealing dengan orang yang toksik, kayak ada kenapa sih aku harus ketemu dengan orang itu dulu gitu ya. Kenapa sih harus ketemu sama dia gitu ya. Misalnya seperti itu. Harusnya begini ya, ada hal-hal yang nancep banget di perasaan kamu, di hati kamu itu, kayak kamu itu dongkol banget sama seseorang, mungkin sebel gitu ya. Ada yang mungkin kayak apa ya, rasanya itu muak gitu ya kalau dengar namanya gitu, dengar tentang dia atau membayangkan orang itu gitu, sebel banget. Nah, ini pesannya untuk belajar memaafkan di sini ya. Saya mendapatkan intuisi di sini, kamu harus belajar untuk memaafkan di sini. Jadi kalau ada seseorang yang mungkin pernah nyakitin kamu, hianatin kamu di sini, maafkan dia ya Aries. Dan mungkin aja kita perlu dengan hadirnya masalah ini gitu, kayak perlu berkaca lagi ke diri kita sendiri. Kenapa aku mendapatkan ini semua gitu, apa yang harus aku perbaikin, apa sih sebenarnya maknanya gitu. Nah, mungkin ada kekurangan atau kelemahan di dalam diri kamu gitu yang tidak kamu sadari, dan Tuhan tahu akan hal itu dan dia menyadarkan kamu lewat orang itu. Nah, bisa aja gitu kita disadarkan Tuhan lewat orang-orang yang toksik ya. Jadi orang-orang yang toksik itu ada gunanya juga kadang-kadang ya Aries. Jadi perlu ya yang namanya kebijaksanaan dan berlapang dada gitu ya dalam menghadapi segala situasi dan keadaan. Karena di sini kita akan melampaui keterpisahan. Oh, yang itu toksik gitu, yang ini bagus nih gitu. Ya, jadi dilampaui gitu. Karena dua-duanya akan memberikan pelajaran untuk kita. Ya, jadi berita baiknya di sini yang dapat saya lihat ya, Aries. Apa yang kamu tunggu selama ini ya, apa yang kamu harap-harapkan, apa yang kamu inginkan gitu ya, kamu akan mendapatkan kabar baiknya di sini ya. Kamu akan segera mendapatkan petunjuk baiknya di sini ya. Simpelnya jangan terlalu melekat ya, dan jangan mengabaikan pesan-pesan atau petunjuk yang lewat kepada diri kamu di sini ya, karena atau lewat intuisi-intuisi gitu. Coba kamu kontrol lagi sisi egonya, sisi apa, mungkin sisi-sisi emosional di dalam diri itu coba kamu kendalikan lagi gitu ya. Dan
Di sini ada pesannya, perhatikan ya kata-kata kamu ketika kamu mengucapkan sesuatu. Bisa aja ya dari beberapa kata-kata kamu itu bisa menyakitin seseorang atau siapapun di sini. Intinya Aries, apapun yang selama ini kamu inginkan, apapun selama ini yang kamu harapkan ya, akan kabar baiknya akan kamu dapatkan dalam waktu dekat ini di kehidupan kamu, teman-temanku yang berzodiak Aries. Ya, mungkin segini dulu yang bisa saya bacakan. Mudah-mudahan apa yang terbacakan ini resonate dan bisa bermanfaat untuk teman-teman Aries semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.